Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya, Agus Yulawan, di program JSM Business Talk. Dalam kesempatan ini, Alhamdulillah, saya ditemani oleh sahabat saya dari Jakarta bernama Ade Ahmad Roji. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Terima kasih Pak sudah hadir di studio TV Muhammadiyah. Ya, terima kasih juga. Berbicara tentang masalah sumber daya manusia adalah sangat vital sekali, khususnya dalam organisasi maupun korporasi. Bahkan, sumber daya manusia ini adalah ujung tombak. Maka dari itu, penilaian terhadap namanya KPI atau Indeks Performance ini sangat penting sekali untuk diketahui. Sayang sekali, banyak perusahaan-perusahaan atau pelaku-pelaku bisnis ya itu minim untuk memahami tentang namanya KPI ini. Pak Ahmad Roji, gimana Anda melihatnya selama ini mengenai KPI yang dijalankan di beberapa organisasi atau perusahaan-perusahaan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Ya. Pertama-tama, terima kasih atas undangan ya untuk bincang-bincang ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang KPI itu banyak organisasi yang belum mengimplementasikan. Padahal KPI itu sangat bermanfaat dalam rangka kita melakukan penilaian secara objektif kepada karyawan. Ya. Sehingga dengan begitu maka kita bisa mendorong produktivitas organisasi. Jadi kalau karyawannya produktif, ya organisasinya tentu akan produktif. Namun seringkali ketika bicara penilaian terkait dengan produktivitas atau kinerja individu, ya banyak perusahaan yang belum memiliki sistem yang baik. Sehingga apa? Sehingga seringkali yang lebih dominan adalah subjektivitas. Dan ini pada akhirnya seringkali membuat banyak karyawan yang tidak merasa nyaman. Kurang adanya sistem yang baik. Jadi karena apakah dilandasi karena ketidakmauan dari performa dari perusahaan ini ataukah apa yang selama ini Anda ketahui? Ya. Jadi banyak faktor mengapa organisasi belum banyak mengimplementasikan KPI. Yang pertama tentu mereka belum memahami ya manfaat dari KPI itu. Yang kedua juga bisa jadi karena mereka belum memahami bagaimana cara membangun sistemnya. Nah, dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian memaintain sistem itu agar bisa berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, seringkali juga ketika sudah dibangun, sudah dikembangkan, ada organisasi yang tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Sehingga apa yang sudah dibangun itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena tidak dikawal dan juga mendapatkan dukungan dari seluruh karyawan. Itu biasanya hal-hal yang menjadi penyebab mengapa banyak organisasi belum bisa efektif dalam mengimplementasikan KPI. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Pak, ya, agar perusahaan atau organisasi punya inspirasi untuk menggunakan namanya KPI ini? Ya, jadi di tahap pertama tentu kita perlu mengedukasi, Pak. Mengedukasi diri dan juga mengedukasi seluruh elemen organisasi, gitu ya. Bahwa dalam agama kita kan diajarkan, ya, bahwa ibadah kita ini hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Nah, dengan memahami bahwa ajaran agama kita mengajarkan hal seperti itu, begitu juga dengan pekerjaan kita, Pak. Jadi kita juga perlu membangun kesadaran bahwa kerja kita, ya, yang merupakan ibadah kita itu harus lebih baik dari waktu ke waktu, ya. Dan untuk bisa mewujudkan itu, maka kita harus mau menetapkan ukuran, yang mana ukuran itu adalah KPI itu sendiri. Jadi filosofi sebagai background filosofi dari sisi agama juga perlu kita komunikasikan agar hal tersebut mendapatkan support, ya, buy-in, ya, dari seluruh karyawan atau seluruh pegawai yang terlibat. Nah, jadi itu yang pertama, mengedukasi. Dan yang kedua, ya, sesungguhnya mengapa kok kita harus lebih baik dari waktu ke waktu, yaitu bagian dari continuous improvement, Pak.
Ya kan, setiap karyawan, setiap individu dalam organisasi pasti berpengharapan agar kehidupannya lebih baik loh. Ya. Baik dari sisi ekonomi maupun juga dari sisi non-ekonomi, non-finansial. Nah, untuk bisa kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, ya maka tentu harus ada peningkatan kinerja kita. Nggak mungkin dong misalkan kita berharap gaji yang lebih baik, kesejahteraan yang lebih baik, kalau kinerja kita tidak lebih baik. Sehingga untuk itu maka kemudian membangun kesadaran tentang pentingnya KPI itu dalam mendongkrak kinerja dan juga dalam melakukan continuous improvement di dalam organisasi itu harus dibangun di awal dulu, Pak. Itu saran saya. Ya, nah kalau misalkan itu sudah terbangun, sudah dipahami oleh seluruh elemen organisasi bahwa KPI atau ukuran kinerja itu dalam rangka untuk melakukan perbaikan, bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk menghukum orang, atau bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan. Nah, itu kemudian kita akan jauh lebih mudah, Pak, masuknya. Akan jauh lebih mudah untuk bisa diterimanya. Ya, karena pengalaman kami di banyak organisasi ketika kami mengimplementasikan KPI ini, tantangan terberat itu datang dari kurang pahamnya banyak elemen organisasi terhadap pentingnya KPI ini. Ya, padahal kalau kita bicara di organisasi-organisasi yang sudah modern gitu ya, itu KPI itu adalah jantungnya, Pak. Mungkin tentang namanya pemahaman manajemen SDM itu bukan menjadi prioritas bagi para pelaku-pelaku usaha. Nah, apakah karena prioritas bagi pelaku usaha adalah ada modal, ada produksi, kemudian ada pemasaran, cuma itu aja. Karena masalah SDM tidak menjadi prioritas. Apakah itu menjadi kenapa tentang masalah manajemen SDM tidak menjadikan prioritas? Ya, itu juga di beberapa organisasi terjadi. Jadi kalau kita bicara SDM itu kan proses ya, alur proses dari kalau kita bicara manajemen SDM itu kan alur proses dari masuk, karyawan masuk sampai kemudian keluar. Kan biasanya ada rekrutmen, ada pendidikan, pengembangan gitu kan, ada karir, ada remunerasi sampai termination dan juga ada kinerja. Nah, seringkali pengelolaan kinerja itu menjadi prioritas yang kesekian. Mengapa? Karena apa? Karena memang banyak yang merasa bahwa kinerja itu tidak perlu dikelola. Jadi dengan memberikan pelatihan, dengan memberikan gaji itu saya rasa udah cukup. Ya, saya berprinsip berbeda. Kalau kita ingin memperbaiki organisasi atau SDM dalam sebuah organisasi, ya hal yang harus disentuh pertama itu adalah kinerja, Pak. Karena kinerja itu adalah jantungnya organisasi. Organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan itu kan pasti ada target-targetnya. Ada kinerja apa yang harus diberikan. Nah, kalau misalkan ini tidak terkelola dengan baik, maka organisasi tidak akan mencapai apa yang dicita-citakan. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi individu-individu yang di dalamnya itu demotivate. Dan pada akhirnya organisasi itu tidak akan kemana-mana. Padahal kalau kita melihat bahwa di dalam manajemen industri, Pak, SDM ini sangat prioritas. Betul. Tapi kalau yang terjadi adalah para pengusaha masih primitif, berpikir tentang namanya SDM dan mereka masih memandang bahwa yang penting digaji kecil, tapi produksinya lebih besar. Nah, ini kan tidak akan menjadikan sustainable untuk pengembangan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Kita lanjutkan, Pak, di season berikutnya. We are UAD.
Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan. Lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, tari kolosal keindonesiaan, drum corps, orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini. Pemirsa dimanapun kini berada, Anda masih bersama program GSM Business Talk. Apa yang disampaikan oleh Pak Roji dari Hafra Pro ini sangat menarik untuk menjadikan pedoman bagi diri kita, di mana sumber daya manusia itu menjadikan satu prioritas bagi pengembangan usaha. Namun sayangnya, banyak sekali pemikiran primitif dari para pelaku usaha tentang SDM itu adalah tidak menjadikan skala prioritas. Padahal laju tumbuhnya suatu produktivitas usaha itu juga tidak lepas ditentukan oleh adanya sumber daya manusia. Pak Roji, ya, kira-kira unsur apa ini Pak dalam satu KPI ini Pak, menurut Anda itu? Baik, jadi organisasi baik itu profit maupun non-profit pasti didirikan untuk mencapai sebuah tujuan. Atau beberapa tujuan yang ditetapkan oleh anggota maupun juga oleh stakeholder yang lain. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, ya kita membutuhkan adanya kebersamaan. Ya, kebersamaan itu ya dari seluruh elemen organisasi yang mau bekerja. Namun tidak asal kerja, Pak. Ya, kerja itu harus jelas apa tujuannya, bagaimana metodenya, dan juga apa targetnya. Ya, karena apa? Karena kalau kita masuk dalam sebuah organisasi ya atau perusahaan gitu, ya kita tidak bisa suka-suka. Kita hadir di sana itu dalam rangka untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, bisa dilihat dari ini ya, Pak, proses dari strategi manajemen proses ini Pak. Ya. Bisa dijelaskan itu? Ya, jadi organisasi itu pasti pada saat bekerja, pada saat berdiri itu memiliki tujuan. Ya kan? Jadi dengan tujuan tersebut, maka kemudian kita menetapkan target-targetnya. Nah, setiap individu yang ada dalam organisasi itu harus mau ya bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini adalah ya tujuan-tujuan itu maka dibentuk dalam bentuk KPI tadi Pak. Jadi Key Performance Indicator ya. Jadi apa sih indikator keberhasilan yang harus dicapai oleh setiap individu dalam organisasi. Nah, oleh karena itu ya, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh organisasi mendefinisikan terlebih dahulu Pak, apa tujuannya, terus kemudian apa target-targetnya, dan kemudian siapa yang harus melakukan apa. Nah, seringkali yang di banyak organisasi yang masih belum mengimplementasikan KPI dengan baik, gitu, ya,
Jadi pekerjaan itu tidak terdefinisikan dengan baik. Terus setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan keimanannya masing-masing, gitu kan? Tidak sesuai dengan best practice, tidak sesuai dengan standar yang ada, SOP-nya juga belum teridentifikasi dengan baik. Nah, ketika ini yang ada, maka kemudian organisasi itu jadi seolah-olah tidak terkelola. Ya, dan kita juga menjadi kesulitan untuk mengukur. Bahasa kerennya autopilot ya? Ya. Kita kesulitan untuk mengukur kontribusi dari masing-masing individu. Siapa yang memang betul-betul bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, siapa yang hanya sekedar bekerja gitu kan, siapa yang berkinerja baik, siapa yang berkinerja tidak baik. Akhirnya apa? Ya seringkali ya organisasi-organisasi kayak gini itu tidak akan lama nanti diikuti, Pak. Karena orang-orang yang punya prestasi tinggi, kalau tidak memiliki sistem penilaian kinerja yang baik, mereka akan cari yang lain, Pak. Dan salah satu hal yang menjadi pemborosan dalam organisasi ketika turnover karyawan itu tinggi, Pak. Jadi kalau kita baru karyawan masuk 3 bulan, 4 bulan, itu kan biasanya 3 bulan itu ada masa probation, dia tidak mau melanjutkan. Itu kan berarti kita harus ngerekrut lagi, biaya lagi, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang sistem manajemen SDM, itu mulai dari proses rekrutmen sampai kemudian proses pengembangan di dalamnya. Itu perlu kita lakukan secara continue gitu. Dan itu terkonsep dalam satu namanya blueprint, Nah, roadmap, betul. sampai dalam satu RKP ya Pak ya? Betul. Dalam satu manajemennya. Jangan Ya. sampai yang terjadi selama ini bahwa suatu institusi atau organisasi ini tidak memiliki roadmap yang jelas bagi masih manajemen SDM yang sebenarnya. Ya. Yang terjadi ya seperti Anda katakan tadi, mengalami autopilot itu loh kan. Ya. Kalau autopilot kepemimpinan suatu organisasi atau perusahaan itu mengalami autopilot, lantas bagaimana anak-anak buahnya ataupun anggota-anggotanya? Nah, ini kan jadi satu problem ini. Gimana Anda melihatnya itu? Ya, jadi memang menjadi tugas dari setiap pemilik usaha, pemilik bisnis ataupun pimpinan di banyak organisasi ya untuk mengelola SDM itu semaksimal mungkin. Ada apa namanya itu, ada ungkapan ya dari yang saya baca di medsos itu dari pemain preman pensiun itu ya Kang Komar itu mengatakan di tangan ya pimpinan yang baik, karyawan yang bodoh pun bisa bermanfaat. Tapi di tangan pimpinan yang tidak baik gitu, bawahan yang terbaik pun bisa jadi kocar-kacir gitu. Pasukan terbaik pun jadi kocar-kacir. Nah, artinya sebagai seorang pimpinan ya, baik itu di organisasi profit maupun non-profit, kita harus punya konsep dulu nih bagaimana kita akan mengembangkan SDM yang kita miliki. Kenapa? Karena SDM itu adalah aset terbesar dalam organisasi. Karena kalau misalkan kita asetnya tidak dikembangkan dengan maksimal, ya kinerja organisasi juga tidak akan maksimal. Nah, salah satu yang tools untuk mengembangkan SDM dalam organisasi itu adalah dengan kita memiliki sistem manajemen kinerja berbasis KPI. Ya, jadi dengan adanya KPI dalam sebuah organisasi, maka kita bisa memonitor seberapa bagus pekerjaan dia, yang pada akhirnya nanti bisa menjadi dasar bagi kita dalam pengambilan keputusan. Apakah yang bersangkutan ini perlu kita kembangkan kompetensinya, apakah yang bersangkutan ini perlu kita hargai karena produktivitasnya sudah bagus, baik itu lewat promosi maupun juga lewat penambahan insentif kinerja. Jadi seperti itu Pak. Jadi itu menjadi tanggung jawab bagi organisasi ya untuk mendesain sistem manajemen SDM ya dengan baik, dan salah satunya adalah dengan menerapkan KPI ini Pak. Lantas sejauh mana Havro Consulting yang Anda pimpin ini selama ini memberikan jasa-jasa consulting SDM selama ini Pak? Ya. Kepada perusahaan dan organisasi. Ya, jadi memang awalnya kami ini bergerak di bidang strategic management Pak. Jadi kami membantu banyak organisasi untuk mendesain, mendefinisikan
visi misi, renstra, sasaran strategi, terus kemudian membangun KPI organisasi gitu kan, dan melakukan cascading ke level individu, gitu kan. Namun dalam perjalanannya kami juga melihat bahwa agar rencana strategis ini bisa terimplementasi dengan baik, maka kita perlu juga pengelolaan KPI di level individu. Nah, ternyata dalam perjalanannya gitu kan, kami juga banyak membantu untuk melakukan setup sistem manajemen yang baik agar KPI ini bisa jalan di level individu. Kami berprinsip ya, berkeyakinan bahwa kalau kita ingin memperbaiki kinerja di sebuah organisasi ya, di SDM, hal pertama yang perlu kita sentuh adalah bagaimana meningkatkan kinerja. KPI-nya dulu Pak, kita betulin Pak. Karena kalau KPI-nya nggak jelas nanti siapa yang melakukan apa, siapa yang melakukan kerjaan apa, tanggung jawabnya gitu, saling lempar nanti. Dan akhirnya apa? Kalau misalkan tidak ada sense of responsibility terhadap pekerjaan, organisasi nanti akan repot. Nah, apa yang sudah kami lakukan setelah kita menerapkan KPI? Alhamdulillah Pak. Jadi banyak organisasi yang dengan adanya kejelasan dari KPI individu ini, ya produktivitasnya sudah semakin baik. Gitu kan? Karena apa? Karena setiap individu yang ada dalam organisasi terukur, jelas apa yang harus dikerjakan, kapan dilaksanakan, targetnya apa, dan mereka bisa membandingkan antara capaian, antara yang direncanakan, antara yang ditargetkan dengan yang diraih gitu. Sehingga mereka itu bisa tahu, sadar diri, oh ternyata saya itu nggak bagus-bagus amat gitu. Yang menjadikan menarik di Havro ini kan berbasis digital. Siap. Lantas seperti apa diimplementasikan dalam digitalisasi itu? Oke, jadi gini Pak, saat ini kan kita memang sudah di era digital ya Pak ya. Salah satu tantangan mengapa KPI ini menjadi di banyak organisasi belum diimplementasikan dengan baik adalah karena dalam prosesnya dilakukan secara manual. Ya kan, Bapak kebayang saja kalau misalkan ada organisasi punya karyawan puluhan, ratusan, bahkan ribuan gitu. Kalau misalkan mereka penilaian kinerjanya masih berbasis manual gitu kan, repot banget itu. Baik. Ya. Jadi kan kalau dulu saya bekerja di perusahaan lain Pak ya, itu kan setiap bulan kita membuat namanya objektivitas kerja. Dan objektivitas kerja itu bukan bulanan saja, tapi adalah mingguan. Setelah itu kemudian dibuat setiap hari Sabtu juga supervisinya. Nah, kalau kayak gini kan tidak bagus. Tapi dengan adanya digitalisasi KPI ini kan mendorong kita secara sistematis. Nah, untuk mengetahui bagaimana digitalisasi KPI ini yang bisa kita implementasikan, kita ikuti season berikutnya, Pak. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tabligh akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT. Special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, tari kolosal keindonesiaan, drum corps, orkestra. Informasi selengkapnya
dapat dilihat di media sosial official berikut ini. Pemirsa TVMO dimanapun kini berada, Anda masih bersama saya Agus Wilawan di program JSM Business Talk. Apa yang disampaikan oleh Pak Roji tadi memberikan semacam inspirasi bagi kita bahwa keberadaan dari KPI ini sangat penting. Dan di era digitalisasi ini sudah tidak laku lagi atau tidak guna lagi KPI itu dengan cara-cara tradisional atau konvensional. Karena itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali proses untuk mengukur KPI itu. Dan di Havara Consulting ini memberikan semacam sebuah penemuan atau membuat satu konsep model, yaitu adalah KPI berbasis digitalisasi. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa itu KPI berbasis digitalisasi? Karena saat ini banyak startup yang gandrung terhadap masalah digitalisasi. Apakah seperti kayak gitu untuk KPI? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kita bicara manajemen kinerja, itu kan ada sebuah alur proses Pak. Ya. Jadi ada perencanaan. Perencanaan itu kaitannya dengan apa yang akan dilakukan. Ya. Nah, jadi setiap karyawan itu kan perlu membuat rencana kerja, ya, yang merupakan turunan dari rencana kerja organisasi. Jadi rencana kerja organisasi itu kan biasanya 1 tahun Pak ya. Sementara itu nanti di breakdown oleh karyawan itu setiap bulannya. Ya, jadi di breakdown itu program-program kerja itu akan dilakukan di bulan apa. Itu dari sisi perencanaan. Terus yang kedua ya siklusnya adalah perencanaan. Terus yang kedua itu tentunya ada siklus monitoring. Ya. Seberapa bagus progresnya, ya kan monitoring. Yang monitoring siapa ya? Tentu atasan atau dirinya sendiri. Nah yang ketiga itu ada masa evaluasi Pak. Evaluasi kinerja. Kinerja itu kan juga harus dievaluasi. Seberapa bagus yang bersangkutan. Kenapa harus dievaluasi? Pertama untuk menjadi cermin bagi karyawan yang bersangkutan. Apakah target-target sudah tercapai atau tidak. Yang kedua menjadi bahan bagi pimpinan untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan itu adalah tindakan perbaikan tentunya, ya, continuous improvement, ya, supaya kinerjanya itu bisa lebih baik. Nah, dalam prosesnya, ya, yang tadi siklus tadi itu perencanaan, monitoring, evaluasi. Jika itu dilakukan secara manual, itu yang kadangkala, ya, memakan energi yang besar. Bapak bisa bayangkan kalau organisasi punya 1.000 karyawan, itu kan papernya itu kan harus dikumpulkan. Dan disuruh membuat objektivitas kerja setiap minggu. Ya, setiap minggu. Kalau itu kemudian dikumpulkan satu persatu, Pak. Ya, terus kemudian harus store ke SDM, ke atasan, bisa numpuk gitu. Dan itu akan sangat tentu mengganggu. Ya, apalagi kalau misalkan kita mau misalkan melihat rencana kerja bulan lalu mana, nyari filenya itu kan setengah mati. Nah, sekarang tadi Bapak sampaikan saat ini kita sudah di era digital. Jadi alur proses kerja perencanaan kinerja itu dilakukan berbasis digital. Sehingga semua data, ya, baik itu perencanaan, baik itu capaian, itu sudah dalam server, dalam database yang bisa diakses kapanpun juga. Jadi itu pakai software ya maksudnya? Betul. Jadi kami membangun aplikasi ya yang memungkinkan
seluruh rangkaian proses manajemen kinerja itu dilakukan berbasis digital. Nah, ada yang mengatakan aplikasi ini e-performance, ya, electronic performance. Di Indonesia ada yang sudah dikenal dengan e-kinerja. Ya, jadi aplikasi ini kami namakan HiPro, Pak. Kalau mungkin di negara EMONEF, Electronic Monitoring. EMONEF itu bagian dari e-performance tadi, e-kinerja itu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini, ya, tentunya akan memudahkan bagi seluruh karyawan untuk merencanakan, memonitor dan mengevaluasi. Jadi ibarat kata, ya, mereka itu nanti sudah punya raport, Pak. Raportnya digital. Kinerja saya itu bagaimana, dinilai seperti apa oleh atasan, apa saja rencana tindakan perbaikan, itu semuanya sudah berbasis digital. Dia hanya cukup login, ya, ke dalam aplikasi itu, tulis nomor induk karyawan, terus kemudian passwordnya sudah dapat ya. Bahkan dia bisa membandingkan dari bulan ke bulan tuh, Pak. Bulan Januari kemarin saya raport berapa, terus kemudian Februari, Maret, April berapa, dan itu bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi itu ibarat kalau di dunia keuangan atau dunia perbankan, itu semacam cash management itu ya? Betul. Jadi misalnya saya sebagai pimpinan ingin melihat bagaimana cash flow, aliran cash flow uang saya tinggal menggunakan handphone saya, Pak. Ya. Nah, jadi berapa itu hari transaksi hari ini, atau semingguan atau 1 bulanan? Ya, uang apakah masuk, uang KPI-nya keluar. Anda kayak gitu juga itu? Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi pimpinan, Pak. Ya. Pimpinan, misalkan saya punya anak buah 5, Ya. saya kan harus tahu kinerja mereka. Ya, kan kalau misalkan yang tradisional, itu kan kita harus ngecekin lagi dulu satu persatu. Kalau di sini dengan berbasis aplikasi, dia tahu raportnya A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, D-nya, dan bahkan dia bisa membandingkan dari seluruh staf itu, yang 5 tadi itu, kira-kira mana yang terbaik nih di bulan ini. Ya, dengan begitu kan itu membantu dia mengambil keputusan strategik. Ya kan, misalkan ada kebutuhan lelang jabatan di satu posisi, nanti dia bisa melihat, membandingkan kinerja 3 tahun terakhir nih, siapa nih dari 5 ini yang kita rekomendasikan. Jadi dengan adanya model sistem itu, meskipun ini pimpinan ini berlibur ke Eropa, Pak, atau ke Amerika misalnya, itu bisa dilihat ya, Pak, dengan segenggam handphone kayak gitu. Betul. Ya, itu yang saya katakan bahwa kita ini sekarang on bisnis. Jadi bisnis itu dalam genggaman. Tidak harus kemudian kita masuk ya setiap hari ya di sana untuk memonitor. Ya, jadi dengan begitu maka nanti kan sekarang ini ada berkembang ya pemikiran untuk WFA, work from anywhere. Nah, jadi ada fleksibilitas. Jadi aplikasi ini memungkinkan ya antara atasan dengan bawahan itu melakukan komunikasi kinerja, Pak. Jadi target-target atau jenis-jenis pekerjaan itu sudah didefinisikan di awal. Ya kan, itu kalau misalkan sudah disepakati antara bawahan dengan atasan, maka itu akan terkunci. Nah, dengan demikian, decision maker sebagai seorang pemimpin ya, itu akan lebih cepat dengan adanya digitalisasi KPI ini. Betul. Jadi setelah terkunci tadi, Pak, maka itu yang akan menjadi dasar yang bersangkutan bekerja, Pak. Seringkali kan kalau kita punya anak buah itu masuk kantor itu bingung dia ngapain apa, kerja apa, kan kayak gitu, Pak. Ya kan? Atau bahkan di sisi anak buah kita itu kerja itu kan nunggu instruksi dari atasan. Ya, kalau atasan ngasih instruksi kita kerja. Kalau atasan tidak ngasih instruksi ya kita ngopi-ngopi atau kemana lah gitu kan. Kalau pimpinan lagi keluar berarti kerja kita santai. Kerja kita santai. Kalau ada pimpinan kita serius. Dan kalau kita ini adalah loyalis ya kan, itu sudah dikatakan seorang karyawan yang bagus. Dan inilah tentunya KPI untuk merumuskan tentang semua itu benar. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kinerja SDM dalam organisasi, ya tentu kita perlu mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan produktivitasnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan perilakunya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa karyawan ini bagus, dasarnya apa? Karena dia loyal. Ya, dia sudah puluhan tahun atau apa. Itu saja tidak cukup. Karena kita juga harus melihat produktivitasnya.
Karena dalam dunia SDM itu kan ada beda antara pengalaman dengan pengelamaan. Ya kan? Jadi kalau pengelamaan itu kan dia di sana terus gitu kan, tapi tidak produktif. Sementara kalau kita bicara pengalaman, apa pengalaman Anda? Artinya apa yang sudah Anda hasilkan? Progres Anda apa? Gitu. Pak Rozi, Ya. kita ini kan hidup di Muhammadiyah. Ya. Dan di Muhammadiyah itu kan banyak sekali amal-amal usaha Muhammadiyah. Ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bercerita sedikit ya, Siap. ataupun secara luas, kira-kira KPI digital ini diimplementasikan di amal usaha Muhammadiyah itu seperti apa? Baik. Kita ke season berikutnya. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, Tari Kolosal Keindonesiaan, Drum Corps, Orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial official berikut ini. Pemirsa TVMO, apa yang disampaikan oleh Pak Rozi dari Havara Consulting tentang digitalisasi KPI ini ternyata memiliki dampak terhadap perubahan apa yang manajemen KPI yang selama ini dilakukan oleh Human Resource Development institusi maupun organisasi. Dan kita ketahui bahwa kita hidup di dunia organisasi ya, khususnya di Muhammadiyah, selama ini memiliki banyak sekali Pak Rozi amal usaha Muhammadiyah, dan mungkin kalau ini bisa diimplementasikan di aum ini Pak Rozi tentang masalah KPI digital Havara Consulting ini, justru bapak-bapak dari pimpinan juga sangat mudah sekali Pak ingin melihat bagaimana sih kinerja bisnis aum yang ada, baik itu rumah sakit, baik itu lembaga pendidikan, baik itu lembaga keuangan. Apalagi di Muktamar 47 kemarin Pak, di Makassar, kita kan ingin mengembangkan namanya pilar ketiga, yaitu bidang ekonomi di Muhammadiyah. Mungkin ada irisan Pak
untuk menuju pada pengembangan pilar ketiga, Pak? Apa yang Anda sampaikan tentang KPI digital ini? Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang tepat sekali Pak. Untuk bisa kita berkembang secara organisasi, tentunya KPI ini bisa memberikan manfaat ya Pak ya. Implementasi KPI ini bisa memberikan manfaat. Kenapa? Karena dengan implementasi KPI ya, seluruh program kerja kita itu jadi terukur. Ya, dan kita pun juga bisa melihat seberapa bagus, seberapa efektif implementasinya, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia digital sekarang ini, ya, implementasi KPI berbasis digital tentu sudah tidak terelakkan, Pak. Jadi organisasi manapun pastinya membutuhkan, ya, sebagai sebuah alat untuk melakukan controlling, ya, capaian-capaian kinerja. Nah, dalam hal ini, dalam konteks Muhammadiyah, ya, yang sudah memiliki anak-anak usaha Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, AUM ya. AUM itu tentunya ini juga tidak bisa dihindarkan, Pak. Ya, tentu saya yakin AUM-AUM ini juga memiliki visi untuk senantiasa berkembang. Tidak ada satupun yang memiliki visi untuk ditutup lah atau kemudian bangkrut gitu kan. Untuk berkelanjutan. Nah, agar bisa berkelanjutan ya kita harus berani untuk menantang diri kita sendiri bahwa kita harus menetapkan ukuran apa yang menjadi dasar kita dikatakan sukses. Dan untuk itu maka kita harus punya KPI. Dan yang tidak kalah pentingnya, proses implementasinya juga harus berbasis digital dalam rangka untuk memudahkan nanti, gitu kan. Jangan sampai masih menggunakan cara-cara tradisional. Ya. Dan aplikasi yang kami bangun ini sangatlah user friendly, ya. Jadi sangat mudah, gitu kan. Kalau Bapak Ibu itu sudah terbiasa menggunakan medsos, FB, WA atau apa, dengan aplikasi ini kita tinggal buka handphone, gitu kan. Ya, terus kemudian kita bisa memasukkan rencana kerja kita, terus kita juga mengupload capaian-capaiannya, terus dari sana kemudian kita langsung bisa berkomunikasi dengan atasan. Sudahkah itu diinteraksikan dengan AUM-AUM Muhammadiyah? Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kami saat ini sedang menjajaki untuk diimplementasikan di BTM Aman, Pak. Di Magelang, Jawa Tengah itu ya? Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi saya akan mendampingi BTM Aman selama sampai dengan akhir Desember, ya, mulai dari proses penyusunan KPI-nya yang memang sesuai dengan best practice di industri keuangan, ya. Terus kemudian setelah itu, setelah terformulasikan, baru kita cascade ke KPI untuk seluruh karyawannya. Nah, nanti setelah itu tercascade untuk seluruh karyawan, baru kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi yang sudah terinstall. Aplikasinya sudah terinstall. Sudah diinstal ya? Sudah terinstall. Ya, saya sampaikan kepada Pak Anto, pimpinan di sana, bahwa per 1 Juli kita akan eksekusi itu. Jadi nanti ada 1 Juli sampai tanggal 31 Desember. Jadi seluruh nanti KPI, seluruh karyawan itu akan memiliki KPI dan proses perencanaan, monitoring, evaluasinya itu berbasis digital. Ketika Anda menerangkan itu kepada BTM Aman, kira-kira mereka ada beberapa masalah nggak? Ya, tantangannya adalah sesungguhnya dari lebih pada teman-teman di sana, ya, pengurus maupun juga pembina, pengelola segala macam, mereka tahu bahwa itu penting. Penting ya? Ya, hanya saja memang how to-nya, kan how to develop, how to have tool set. Kan kalau kita bicara bisnis itu paling tidak ada 3 yang harus kita miliki. Pertama mindset, terus kemudian skill set, dan tool set. Nah, jadi skill set dan mindset sudah dimiliki oleh pengelolanya, tinggal tool setnya. Jadi kayak ibarat kata kita mau bercocok tanam, kalau kita nggak ada cangkul kan repot. Jadi cangkul itu adalah aplikasinya itu, Pak. Jadi memudahkan proses kerjanya. Bisa sih kita bercocok tanam ya tanpa cangkul, tapi kalau ada cangkul kan jauh lebih efektif. Ya, kalau SOP juga yang ada di sana itu kan seperti
fungsi dari AO itu apa, Iya. fungsi dari analis pembiayaan itu Iya. apa. Tapi kan itu hanya sekedar tupoksi saja. Iya. Tapi bagaimana untuk mengetahui sistem kinerja secara ukurannya ini kan belum. Gitu, Belum, gitu. ya. Jadi Lantas kira-kira harapan apa sih ketika nanti di BTM Aman itu nantinya itu sebuah AO Muhammadiyah di Magelang? ya. Jadi Pak Agus, saya ini dulu SMA-nya Muhammadiyah, Pak. Oh, Saya SMA Muhammadiyah 1 Jogja. iya itu. Jadi dan sebagai orang beragama kita kan tentu juga memahami atau Iya. menyadari bahwa kita kan tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Iya. Jadi harapannya dengan saya berkontribusi Iya. dari aspek keilmuan dan juga aspek aplikasi, Iya. gitu kan, ini bisa menjadi tabungan bagi saya lah. Betul, nanti betul. kalau sekiranya saya menghadap yang di atas. Jadi harapan saya tentunya adalah ya AUM BTM Aman ini menjadi organisasi yang profesional, Pak. Iya. Profesional, dari tata kelolanya juga bagus, gitu kan, sesuai dengan best practice. Kan saya sudah banyak berkontribusi atau berpartisipasi dalam membangun tata kelola organisasi-organisasi di perbankan nasional. Jadi praktek-praktek itu yang kita bawa ke BTM Aman, ya tentu dalam konteks yang ada, gitu kan, sesuai dengan kaidah yang ada. Tapi aspek profesionalismenya itu yang coba saya bangun, ya, coba saya terapkan, ya, bantu terapkan, karena dari pengelola sendiri memang sudah punya cita-cita ke arah sana. Jadi kan BTM Aman ini sebagai organisasi modern yang profesional dan berkinerja tinggi. Nah, itu yang kami coba masuk. Dan ini sebagai salah satu role model ya, Ya, bagaimana role model. nantinya bisa ditiru oleh BTM-BTM yang lain. Karena kan Ya. BTM bukan hanya di Magelang saja, Ya, Pak Roji. Kan harapannya banyak sekali, tentunya gitu. Pak, dan setelah 6 bulan ini itu ada improvement. Ya, setelah 6 bulan kami harap ada improvement. Dengan adanya improvement ini tentu ini bisa menjadi justifikasi kepada BTM-BTM yang lain yang ada di seluruh Indonesia untuk kemudian juga bersama-sama memperbaiki tata kelola kinerjanya. Bisa ada bukti loh. Iya. Nah, BTM Aman gitu kan. Nah, dengan demikian maka tentu kita bisa memperluas. Dan yang menariknya Pak Roji ini yang selama ini concern di perusahaan-perusahaan besar ya, Ya. ini malah masuk di AUM ya, kelas pinggiran, kelas Ya. marginal namanya Ya. BTM. Ini kan suatu hal sangat luar biasa. Ya. Dan apa yang terjadi Magelang nantinya, kalau memang itu berhasil, ini kan bukan hanya untuk kepentingan dari BTM juga Pak, juga untuk kepentingan perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain, sekaligus untuk dipelajari bagaimana sih pengembangan SDM itu berbasis KPI. Baik. Dan ini akan menjadikan suatu sumbangsih keilmuan untuk kemajuan keilmuan di tanah air ini. Ya. Nanti kita ikuti season berikutnya. We are UAD. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show.
kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tablik akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf, kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song Muktamar, lomba desain cover dan ucapan Muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, Tari Kolosal Keindonesiaan, Drum Corps, Orkestra. Informasi selengkapnya dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini. Pemirsa TVMU dimanapun kini berada, Anda masih bersama di program JSM Business Talk. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Roji dari Hafara Consulting tadi, betapa begitu komitnya beliau terhadap Muhammadiyah karena beliau juga kader Muhammadiyah dari SMP, SMA juga gitu kan, dan berkhidmatnya luar biasa, bahkan beliau juga sangat concern untuk membantu Aum Muhammadiyah dikembangkan KPI berbasis digital. Pak Roji, selain BTM yang Anda tadi sampaikan, ada tempat lain lagi nggak di Muhammadiyah? Ya, saat ini kami sedang menjajaki untuk implementasi KPI berbasis digital ini di PTMA, Pak. PTMA? Ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di bawah naungan Majelis Dikti Litbang. Oh. Ya, jadi kami sudah bertemu ya bulan lalu dan kami juga sudah membangun ya sudah menginstalasi aplikasinya itu di kantor Majelis Dikti Litbang. Ya, nanti itu saya sampaikan kepada Pak Sayuti, Sayuti ya, sebagai sekretaris majelis. Ya, coba nanti kita coba implementasikan terlebih dahulu ini di kantor. Setelah itu nanti kita bertahap ke kampus-kampus. Jadi dan ini tentunya akan bermanfaat ya bagi beliau untuk memonitor kinerja di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, selama ini kan prosesnya masih manual. Dan tidak semata-mata manual, tapi juga perlu waktu untuk melakukan perbandingan kinerja di masing-masing kampus tersebut. Nah, dengan aplikasi ini nantinya ya setiap kampus itu kita bisa bandingkan, karena kan sudah ada proses di dalamnya gitu kan. Misalkan nanti masing-masing memasukkan capaian kinerja, nanti keluar angkanya. Ya, aplikasi ini langsung bisa nanti memonitor tuh, memonitor mana yang dapat nilai tertinggi, mana yang terendah. Jadi tidak perlu lagi mengolah lagi gitu. Ya, harapannya dengan kita memonitor kinerja ya di seluruh unit kerja ataukah di seluruh kampus ini, itu pimpinan ya baik itu yang ada di kampus maupun yang ada di majelis itu bisa mengambil keputusan cepat dan tepat. Ya kan, artinya kalau misalkan proses evaluasi itu harus menunggu 6 bulan, 1 tahun, itu kan ibarat kata kita mau memadamkan api ya, kalau misalkan terjadi kebakaran udah it's too late gitu. Ya, tapi kalau misalkan proses evaluasinya itu bisa dilakukan setiap bulan gitu kan, dan kita ngelihat trennya juga gitu kan, kalau ternyata ini trennya semakin menurun kan harus segera bisa langsung diaksi. Dan dari segi positifnya, Majelis Dikti itu bisa mengintegrasikan dong secara nasional bagaimana sih terkait di KPI masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyah. Betul sekali. Dan bagaimana juga ada polisi terkait masalah kebijakan karyawan, dari segi gaji dan lain-lain. Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi manfaatnya adalah bahwa
hal tersebut itu bisa membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Ya, jadi dengan begitu maka tentu kedepannya organisasi ini akan senantiasa terus berupaya untuk menjadi lebih baik, Pak. Ya, karena bagaimanapun juga hal yang paling penting bagi organisasi adalah kinerja. Betul. Ya, kalau kinerjanya terus improve, berkelanjutan, organisasi itu akan eksis. Tapi kalau kinerjanya ternyata menurun, ya, terus kemudian terus-terusan menurun, ya pasti organisasi itu akan bangkrut. Jadi mengelola kinerja itu adalah tugas ya terpenting dalam sebuah organisasi yang harus dilakukan oleh pimpinan, Pak. Apalagi Muhammadiyah sebagai organisasi berkemajuan, Betul. jadi harus selalu terdepan ya. Ya dalam kinerja itu ya gitu betul, ya. Betul. Harus terupdate, harus terbagus kan gitu kan. Kenapa organisasi berkemajuan kok? Ya, gitu kan? saya yakin Muhammadiyah ini pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu berkeinginan atau memiliki cita-cita agar Muhammadiyah ini terus bisa berkembang. Ya kan, dengan kata lain kinerjanya harus lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Ya, dan untuk itu maka kita harus punya dashboard, Pak. Kita harus punya dashboard manajemen untuk memonitor bagaimana capaian-capaian kinerja di seluruh AUM itu. Sehingga pimpinan-pimpinan itu bisa membaca data. Ini kan sekarang udah zamannya data analitik nih, gitu kan, big data. Ya, big data itu kan kaitannya dengan seluruh kinerja itu, Pak. Ya, seluruh kinerja. Jadi dengan begitu maka kemudian kita bisa melihat trennya ini. Ya, misalkan ya kinerja dari wilayah mana nih yang trennya lagi bagus gitu kan, dari anak usaha amalan usahanya itu yang bagus, dan dengan begitu maka kemudian kita bisa terus memastikan agar kinerja tersebut bisa terkontrol. Gitu. Itu ya, semoga itu dengan apa yang Anda sampaikan itu semakin bagus lah ya Pak ya, apa yang terjadi di Insya Allah. lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga bisnis Muhammadiyah. Lantas kira-kira harapan apa ya yang bisa Anda sampaikan kepada pelaku-pelaku bisnis di Muhammadiyah, khususnya adalah jaringan saudagar Muhammadiyah nih, karena pilar ketiga ini kan didorong entrepreneurship di Muhammadiyah. Jadi kan dengan adanya KPI ini, kira-kira harapan apa yang bisa Anda sampaikan kepada para pelaku bisnis di Muhammadiyah? Ya, jadi ketika membangun KPI dalam organisasi, ya ukuran kinerja dalam organisasi, ya seringkali yang paling banyak dipakai itu adalah ukuran-ukuran finansial, Pak. Ya, meskipun itu sebenarnya boleh, tapi itu belum tepat. Belum tepat ya. Karena kalau kita bicara tentang ukuran keberhasilan organisasi itu bukan semata-mata aspek finansial, tapi juga aspek non finansial. Nah, banyak pelaku usaha itu masih melihat ya ketika menetapkan KPI itu masih yang sifatnya finansial oriented. Ya, padahal finansial itu result, Pak, adalah hasil. Hasil dari apa? Hasil dari kegiatan yang non finansial. Ya kan? Nah, jadi keseimbangan itu penting, ya, keseimbangan itu penting, ya, makanya saran saya gitu, ketika kita membangun KPI di dalam organisasi itu harus balance, ya, makanya kan ada para konsep pelaku usaha, entrepreneur harus tahu tentang ini ya, bukan finansial saja ya tadi betul, ya. Makanya ada konsep balance scorecard, ya, balance scorecard, ya, scorecard yang balance, ya, atau ukuran kinerja yang balance antara yang finansial dan non finansial, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di era teknologi seperti sekarang ini, saran kami juga perlu mengintegrasikan dalam sebuah sistem yang memudahkan, ya, sehingga kita bisa lebih cepat lagi bekerja. Jadi jangan manual, ya kan, tapi harus berbasis digital, sehingga segala keputusan itu tidak ada lagi constraint dari sisi waktu, ya, dan tempat. Tadi misalkan sampaikan oleh Pak Agus, mereka sedang ada di luar kota, di luar negeri segala macam, untuk melihat report kinerja itu kan tidak perlu harus hadir semua. Sekarang sudah ada Zoom meeting, sudah apa. Jadi ketika kita memakai KPI berbasis digital tadi, ya. Itu
tidak perlu lagi ada jeda waktu. Misalkan data-datanya diinput, ya saat itu juga langsung real time, gitu kan. Dan dimanapun berada, asalkan ada wifi, ya semua sudah bisa mengakses dan bisa melihat capaian kinerja itu. Jadi tentu ini teknologi-teknologi yang harus kita adopsi untuk memudahkan kita dalam bekerja sehingga kita bisa lebih efisien dan juga semakin efektif ya dalam bekerja. Dan harapannya tentu dengan adanya KPI dan juga tadi digitalisasi prosesnya, ya tentu kita bisa semakin fokus pada kegiatan-kegiatan yang jauh lebih strategis, ya kan? Kenapa? Karena seringkali salah satu yang dirasakan oleh tantangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha itu adalah pengelolaan kegiatan internal tuh, nah, termasuk salah satunya KPI ini Pak, ya kan? Jadi kalau masih manual, terus ukuran kinerjanya belum beres, habis waktu kita ngurusin yang kayak gini. Bagaimana kita mau berbicara pengembangan organisasi kalau masalah internal saja kita masih tradisional, Pak masih Roji, repot. Kalau startup bisnismen yang baru ini, kalau menggunakan KPI digital ini, kira-kira mahal atau enggak? Saya pikir mahal itu relatif ya. Relatif ya. Gitu. Ya, kalau memang memberikan dampak atau impact yang bagus buat organisasi itu itu worth it lah. Worth it, ya. Worth it lah. Jadi dan itu juga tidak mahal gitu kan. Aplikasi seperti ini ya bahkan bisa sampai kalau karyawannya banyak itu hitungannya itu cuma 10.000 per bulan, Pak. Iya. Ya kan? Ya. Ada juga yang sistemnya rental itu 10.000 per bulan. Iya. Untuk karyawan di atas 500 jatuhnya itu cuma 10.000 per bulan, Pak. Berarti sangat worth it sekali ya, Kak? Worth Kalau it. itu dilakukan oleh para pelaku entrepreneur atau startup muda saat ini kan sekarang banyak sekali kan? Iya, betul. Baik, Pak Roji dari Havara Consulting, karena kita sudah tiba di season terakhir, mungkin Pak Roji bisa memberikan statement atau closing statement di acara GSM Business Talk ini, gimana itu? Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV-mu, ya organisasi itu eksis atau didirikan karena untuk mencapai tujuan-tujuan ya. Jadi tujuan-tujuan ini tentunya ditetapkan ya baik secara finansial maupun non finansial. Ya, dan juga sudah ditetapkan target-targetnya. Dan untuk itu maka kemudian kita perlu ya mengelola ya apa yang akan kita lakukan ya. Karena kalau kita mengelola dengan baik tentu harapannya tujuan-tujuan tadi bisa kita capai gitu. Nah, dalam rangka mengelola kegiatan-kegiatan itu maka kita perlu namanya KPI. Sehingga jelas siapa melakukan apa, kapan, dan juga apa yang diharapkan. Ya, dengan demikian maka kita bisa mengukur kinerja yang bersangkutan ya. Dengan membandingkan apa capaiannya dibandingkan dengan targetnya. Dan di era digital ini proses semua itu ya tentu kita harapkan juga berbasis digital. Karena kalau dilakukan secara tradisional dengan manual itu akan memakan effort yang besar gitu. Terima kasih Pak Roji dari Havara Consulting. Pemirsa TV-mu dimanapun kini berada, kalau kita bicara tentang KPI memang sangat luas sekali ya. Tapi minimal apa yang disampaikan oleh Pak Roji tadi memberikan semacam pencerahan bagi kita. Pentingnya KPI berbasis digitalisasi terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas organisasi kita atau aktivitas di perusahaan kita. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roji bermanfaat kepada para pemirsa dan bermanfaat kepada kita semua dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan aktivitas yang selama kita ikuti selama ini. Saya Agus Wilawan dari GSM Business Talk TV-mu mengucapkan terima kasih dan terima kasih Pak Ahmad Roji. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, dan semoga di program berikutnya kita bisa ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.